Beginilah planet kita saat para dinosaurus masih berkuasa di permukaan bumi. Sebelum akhirnya sebuah asteroid sebesar 6 mil menghantam bumi dengan kekuatan setara 10.000 nuklir, triliunan debu berhamburan ke angkasa, menyelimuti planet kita menuju kegelapan dalam kurun waktu ribuan tahun lamanya. 65 juta tahun setelah peristiwa dahsyat tersebut, seorang astronot dari pesawat Atlantis terlihat tengah memperbaiki sebuah satelit di mana awalnya pekerjaan tersebut berjalan dengan mulus sebelum akhirnya peristiwa mengerikan terjadi. Hujan meteor menghancurkan pesawat Atlantis dan menewaskan semua kru. Beberapa batuan angkasa mampu menembus atmosfer bumi, kemudian menghujani kota New York. Inilah Houston. Sebagai direktur NASA, ia harus membangunkan 11.000 anak buahnya untuk mencari tahu tragedi tersebut. Hingga para ilmuwan menemukan sebuah asteroid sebesar kota Texas yang akan menghantam bumi dalam 18 hari ke depan. Maka diadakanlah pertemuan untuk mengantisipasinya. Jenderal Kinsey berpendapat agar langsung menembakkan 15 hulu ledak nuklir pada asteroid tersebut. Namun ilmuwan NASA membantah hal ini akan sia-sia. Itu tidak akan berpengaruh pada asteroid yang permukaannya terbuat dari besi. Satu-satunya cara adalah dengan meledakkan dari dalam. Sebab itulah Houston memutuskan untuk melubangi asteroid tersebut, kemudian menanamkan nuklir di dalamnya. Inilah Harry Stamper, pemilik perusahaan pembor minyak laut dalam, yang dianggap Houston sebagai pembor terbaik di dunia. Terlihat sedang ngomel pada orang kepercayaan sekaligus calon menantu yang bertingkah agak aneh, tak seperti biasanya. Right now, I need to hear 5 words from you. I mean, that was stupid. I'm an idiot. I know what name's on the sign. I'm not. What's going on? Well, I'm turning over a new leaf. I'm trying to learn from the man. Okay, I can explain this. You can explain that? I can. I would really like an explanation. Harry mendapati putrinya yang kayaknya habis main kuda-kudaan sama AJ. Kemudian Harry keluar mengambil sesuatu untuk bersenang-senang bersama calon menantunya. Dan aksi seru kejar-kejaran pun dimulai. Di sini sebenarnya Harry tidaklah bersungguh-sungguh ingin menembak calon menantunya, yang juga karyawan terbaik yang dia punya. Harry, put the gun down! You're acting insane! Now, honey, go get some clothes on. Not funny anymore. All right, now listen, serious. I love her. Way wrong answer. Harry, get up here. We're taking it in. Selepas itu, mereka dikejutkan dengan penemuan dari hasil pemboran yang meledak. Namun akhirnya masalah tersebut bisa teratasi dengan baik. Dan datanglah seorang utusan dari Houston untuk menjemput paksa Harry beserta putrinya. Setibanya di NASA, Harry disambut Houston, kemudian menjelaskan peristiwa mengerikan yang akan terjadi jika asteroid sebesar kota Texas itu menghantam bumi kita, di mana setengah dari populasi dunia ini akan mati dari dampak panasnya ledakan, dan sisanya akan mati juga kedinginan dalam kegelapan dari debu yang menutup seluruh permukaan bumi.
Mungkin beberapa dari kita ada yang mikir, lah kok bisa? Apa iya benda sekecil ini berakibat fatal menabrak bumi? This is about speed, man. Benda sekecil apapun akan berakibat fatal menghantam objek jika bergerak dengan kecepatan tinggi. Oke, kita lanjut. Dan Houston pun menjelaskan bahwa inilah cara satu-satunya yang bisa dilakukan NASA terkait sisa waktu yang relatif singkat, di mana Harry dan kawan-kawan setuju untuk berpartisipasi dalam misi. Ketidaktahuan Harry dan kru tentang luar angkasa memaksa mereka harus mengikuti berbagai pelatihan dan serangkaian tes uji kelayakan sebagai astronot selama 12 hari. Well, at least they're in good spirits. Kemudian dikenalkan sebuah kendaraan bernama Armadillo sebagai mesin bor yang nantinya akan ada petualangan seru dari para kru dan kendaraan ini di asteroid. Scan beralih ke Shanghai. NASA terpaksa mengungkapkan rencana mereka pada dunia ketika sepotong asteroid melenyapkan sebagian kota ini. Sebelum berangkat, Houston menjelaskan alur perjalanan mereka ke asteroid yang akan take off pada hari Senin jam 6.30 pagi. 1 jam kemudian sampai ke stasiun milik Rusia untuk bertemu dengan Andropov, seorang kosmonot yang akan mengisi ulang bahan bakar pesawat. Kemudian menghabiskan 1 jam perjalanan menuju bulan, bertepatan dengan melintasnya asteroid melewati bulan. Kemudian pesawat putar balik dengan memanfaatkan gravitasi bulan dan menyalakan roket untuk mengejar asteroid dari belakang. Lalu mendarat, terus ngebor deh. Abis itu pasang bom, lalu tancap gas, pencet remote, dan dor. Dan yang terpenting, remote harus segera dipencet sebelum asteroid melintas di batas aman agar serpihannya tidak mengenai bumi. Namun jika terlambat, apalagi gagal, ya udahlah, kiamat. Singkat cerita, sudah tiba waktunya Mimin beserta kru berangkat menyelamatkan dunia dengan disambut meriah oleh 400 subscriber Mimin yang kelihatan agak pelit jempolnya. Lanjut. All right, flight directors, I want the go, no, go for launch. Independence and freedom, this is Kennedy firing red. This is launch control. Be advised we're in a smooth count. Dua pesawat inilah bernama Freedom dan Independence. Sampailah mereka ke stasiun luar angkasa Rusia yang sudah berusia lebih dari 11 tahun. Dan seorang kosmonot Andropov sudah menanti di sana. Welcome everybody. Andropov membutuhkan 1 orang untuk membantunya. Diajaklah AJ bersamanya memasuki sumur bahan bakar. Dan beberapa orang menyiapkan jalur pengisian. AJ yang di dalam sumur bahan bakar diminta mengawasi kondisi tekanan agar segera menutup tuas jika terjadi hal yang tak terduga. Dan pengisian pun dimulai. Tiba-tiba AJ melihat tanda peringatan, sementara Andropov malah sibuk ngobrol dengan para kru. AJ langsung menutup tuas menghentikan pengisian, namun tuas malah patah dan terjadilah kekacauan di sana. Andropov segera menuju sumur, meminta AJ agar keluar dari sana dikarenakan stasiun ini akan meledak.
Sementara yang lain harus segera kembali ke pesawat secepat mungkin dan mengunci pintu meninggalkan AJ dan Andropov. Nampaknya kali ini Harry benar-benar kalap. Calon menantunya masih tertinggal dan terkunci di sana. Beruntung pintu yang terkunci itu meledak hingga AJ dan Andropov berhasil keluar dari sana. Satu jam kemudian sampailah mereka ke bulan yang bertepatan saat asteroid melintasinya. Kemudian putar balik mengelilingi bulan dengan bantuan gravitasi lunarnya. Tantangan besar baru saja dimulai dengan menghindari puing-puing asteroid yang telah siap menghadang mereka. Satu dari puing asteroid mengenai lambung pesawat Independent yang mengakibatkan hilangnya kendali dan terjadilah sebagian besar kru pun tewas dalam insiden ini. Kecuali AJ dan Andropov yang terlihat memasuki Armadillo. Hingga akhirnya Independent pun melesat tanpa arah, kemudian terjatuh di permukaan asteroid. Sementara Freedom mendarat dengan selamat, namun sedikit meleset dari area target yang direncanakan. Hal ini berarti tim harus mengebor melalui lapisan besi ferrit yang amat tebal. Pengeboran asteroid dimulai dengan target kedalaman 243 meter hingga saat mereka menemukan mata bor dengan cepatnya rusak di kedalaman 3 meter. Wow, this is a goddamn Greek tragedy. Kemudian menggantinya dan melanjutkan pengeboran dan di kedalaman 57 meter tiba-tiba mesin bor ikut rusak. Di kedalaman 160 meter pengeboran menghantam kantong gas yang kemudian meledak dan menghempaskan Armadillo beserta Max di dalamnya. Armadillo's off the scope. I think we've had a blowout. No sign of the Armadillo. Prepare the world for bad news. Sementara di bumi, suasana berubah memilukan setelah NASA mengumumkan berita dukanya terkait misi pengeboran asteroid yang telah gagal. Hingga akhirnya satu pecahan asteroid menghantam kota Paris. AJ, Bear, dan Andropov berhasil selamat dari maut dan melanjutkan perjalanan hingga kemudian mereka menemukan jalan buntu. AJ dengan nada kesal melempar sebuah batu yang kemudian batu tersebut melayang jauh ke angkasa. Melihat hal tersebut, AJ hendak mencoba trik ini untuk menerbangkan kendaraan Armadillo melewati lembah curam di depannya. Gak ada pilihan lain. Mereka bertiga memutuskan mengambil segala resikonya. Mereka berhasil menerbangkan Armadillo yang tak didesain untuk terbang. Hingga tak bisa berbuat apapun ketika rintangan menghampiri di depan mata.
Beruntung mereka berhasil mendarat dengan selamat. Kembali ke Harry, ia mendengar sesuatu yang mendekat. Rupanya AJ, calon menantu kebanggaannya, telah datang membawa armadillo yang akan siap menyelesaikan sisa pengeboran. Pengeboran pun dilanjutkan, yang kini tersisa 70 meter lagi menuju target 243. Hingga beberapa meter lagi menuju target, mata bor kembali menghantam kantong gas yang beresiko meledak kembali. Namun dengan tak banyaknya waktu yang tersisa, AJ menghiraukan perintah calon mertuanya untuk menghentikan mesin. Hingga akhirnya mereka bersorak gembira mencapai target 243 meter. Rintangan berlanjut saat mereka harus memotong pipa yang bengkok untuk mengeluarkannya. Dan tiba-tiba saja badai asteroid menghajar mereka. Penghuninya ngambek kali ya. AJ yang masih berada di dalam pun terhempas keluar. Kemudian Harry meraih menyelamatkannya. Badai masih berlanjut dan menewaskan satu kru. Sementara yang lain berhasil selamat dari amukan asteroid ini. Rupanya badai tersebut juga telah merusak remote pemicu jarak jauh nuklir, yang berarti salah satu kru harus tetap tinggal di sini menggunakan remote jarak dekat untuk meledakkan nuklir. Dan dimulailah pengundian untuk menentukan siapa pahlawan yang sebenarnya. Dan terpilihlah AJ. Shop memberi remote pemicu jarak dekatnya, kemudian diantar keluar dengan Harry. Harapan AJ pun pupus untuk melamar Grace sekembalinya dari sini. Ia pun berpesan pada Harry untuk putrinya. Tiba-tiba Harry mencabut selang oksigen AJ dan melemparnya ke dalam untuk kembali ke pesawat. Inilah pengorbanan seorang ayah yang selalu ingin mengedepankan kebahagiaan anaknya. Dan saya rasa pun kita belum akan jadi seorang ayah jika masih mementingkan perut sendiri. Freedom pun melompat menuju jarak aman. Dan Harry yang akan menekan tombol dihajar badai asteroid. Namun akhirnya ia berhasil menekan tombol itu pada detik-detik terakhir dan membayangkan putri tercintanya hidup bahagia dengan menantu kebanggaannya. Dan asteroid pun terbelah, kemudian terbang dengan aman melewati bumi. Sekian dan tamat. Kalau kalian suka silahkan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.